Jelasnya, tidak ada penghalang fusi di permukaan sumber bintang 0 derajat ini, jadi secara alamiah tidak ada daratan, lautan, kota, atau tempat tinggal manusia. Zeus di sini seharusnya tinggal di dalam sumber bintang-bintang yang tidak teratur. Sifat introvert dari sumber daya bintang yang tidak teratur menciptakan kondisi ini. Jika itu adalah sumber bintang yang teratur, kekuatannya bersifat eksplosif dan perlu diblokir. Jika Anda memasuki bagian dalam sumber bintang tersebut, itu akan menjadi neraka kehancuran. Gunakan kekuatan Dewa Kekacauan untuk membungkus dirimu dan menjadikan dirimu bagian dari penjara bintang 0 derajat, lalu kau bisa tenggelam ke dalamnya. Mu Qingqing berbalik dan tersenyum. Li Tianming melakukan apa yang dikatakannya. Berdengung. Keduanya bertabrakan bersama-sama ke dalam pusaran bola hitam tak berbatas itu. Dikelilingi oleh kekuatan bintang yang tak berujung, Li Tianming tampak telah jatuh ke dalam lautan gelap, lautan mati dan tidak teratur. Mereka seperti ikan yang berenang, bergerak menuju kedalaman. Benar saja, bahkan dunia tingkat kaisar surga pun tampak sangat lembut di dalam dan tidak akan menghancurkan yang lain sedikitpun. Li Tianming secara bertahap belajar menggunakan kekuatan Zeus-nya sendiri dan sumber bintang tak teratur dari penjara bintang 0 derajat untuk bertransformasi. Melalui transformasi ini, ia mencapai tujuan Zeus untuk melintasi langit berbintang, dan kecepatan geraknya pun semakin cepat. Dengan kecepatannya, setelah sekitar 10 hari perjalanan, Mu Qingqing berkata bahwa lokasi inti kota kaisar pencuri surga akan segera tercapai. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara ledakan keras di depannya, dan Li Tianming tampak telah menabrak dunia gelembung, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Itu benar, kota dunia yang disebut tak teratur itu setara dengan gelembung di sumber bintang. Ia sama sekali tidak bergantung pada penghalang, melainkan merupakan tempat tinggal yang terbentuk secara alami di pusaran bulat ini, stabil dan tenang. Li Tianming mendongak dan melihat kota Zeus yang tak terbatas muncul di hadapannya. Bentuknya bulat dan ukurannya tak terhitung kali lipat lebih besar daripada kota Zeus. Warna keseluruhannya hitam, bagaikan kastil kuno yang telah sunyi selama bertahun-tahun. Meski tenang dan tertutup, sangat jelas bahwa dunia sekelas kaisar ini memiliki kekuatan sekelas kaisar yang dimilikinya, hanya saja terlihat sederhana. Saat Li Tianming tiba di kota kaisar pencuri surga, dia langsung merasakan hati yang berapi-api yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum seorang pun dapat bereaksi, badai dahsyat datang menerjang. Kaisar surga mencuri. Ledakan-ledakan-ledakan. 4 kata ini bagaikan angin dan gelombang sumber bintang, menghantam telinga Li Tianming, sungguh memekakkan telinga. Li Tianming merasakan kegilaannya. Ia mendongak dan melihat bahwa di kota kekaisaran ini, dewa-dewa kosmik yang kacau muncul satu demi satu. Mereka berkumpul, memandang ke arah Li Tianming, dan bersorak keras. Terlalu banyak Zeus seperti ini. Mereka begitu padat, dan jumlahnya. Li Tianming merasa jumlahnya lebih dari 5 miliar. Satu kota kekaisaran, 5 miliar dewa kosmik. Jika dewa-dewa Zeus dari kota-kota Zeus lainnya dan kota-kota rerun dewa di penjara bintang derajat 0 dihitung, maka kekuatan para dewa Zeus di penjara bintang derajat 0 hampir setara dengan salah satu dari 8 kelompok dewa. Bahkan mungkin lebih kuat dari para dewa. Mungkin kita bisa bersaing dengan klan Yan Huangming. Ketika ia tiba di dunia yang kacau, miliaran dewa yang kacau berkumpul bersama, dengan antusias bersorak menyambut kedatangannya kembali. Li Tianming tidak pernah bermimpi bahwa ini akan menjadi pemandangannya. Takdir. Di tengah gemuruh itu, teriakan diwarnai air mata membuat Li Tianming gemetar lagi. Tiba-tiba dia mendongak. Di antara para dewa Zeus yang tak terhitung jumlahnya, seorang dewa Zeus perempuan muncul, tubuhnya sekitar 70.000 meter panjangnya. Rambut panjangnya tergerai bebas, dan ia lembut dan cantik. Air mata menggenang di matanya saat ia menatap Li Tianming, dan mata itu dipenuhi dengan kasih sayang yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Tapi mengapa dia terlihat seperti ini? Siapa dia? Li Tianming bertanya pada Mu Qingqing. Ibumu, Wei Jing, kata Mu Qingqing. Li Tianming tersambar petir. Itu benar, wanita dengan tubuh dewa Zeus sepanjang 70.000 meter ini persis sama dengan orang terpenting di hati Li Tianming. Bahkan cara dia menatapnya dengan air mata di matanya pun sama. Hidupku. Dia muncul di hadapan Li Tianming, memeluknya, air mata mengalir di wajahnya sambil terisak, ibu akhirnya menunggumu pulang, akhirnya. Li Tianming menatap pemandangan itu. Adegan ini sungguh aneh dan tidak mengenakan, tetapi emosi katarsis ini terasa nyata. Ini membuat Li Tianming benar-benar bingung. Takdir. Tiba-tiba, panggilan lain datang. Li Tianming menatapnya dengan tatapan kosong. Di tengah kerumunan,
Sesosok dewa raksasa berambut hitam menjulang tinggi dari lautan bintang, setinggi 100.000 meter, diam-diam muncul di hadapannya. Ia memiliki mata bak cermin, alis tajam, dan rambut panjang tergerai di bahunya. Li Muyang tatapan mata Li Tianming yang sayu beralih dari wajahnya ke lengan Zeus yang panjangnya 100.000 meter. Sisik heksagonal, warna hitam, dan mata di telapak tangan. Bukankah ini klan pencuri langit yang orang pembawa sial? Bukankah ini ayahnya? Li Muyang merangkul bahu Wei Jing, menatap Li Tianming dalam-dalam, lalu berkata dengan suara berat dan penuh kasih sayang, senang kau kembali, senang kau kembali. Bagus sekali. Air mata Wei Jing mengalir di wajahnya dan bahunya berkedut. Merayu. Di seluruh kota Kaisar Tiandi, banyak dewa Zeus meneteskan air mata karena hal ini. Hanya pikiran Li Tianming yang kosong. Dengarkan. Li Muyang berbalik, menatap miliaran Zeus, dan mengumumkan hari ini putra Kaisar kembali, dan seluruh bintang merayakannya. Ledakan. Kegembiraan liar melanda seluruh sumber bintang tingkat Kaisar. Di tengah kegembiraan dan air mata, Mu Qingqing sekali lagi menggenggam tangan Li Tianming dan berkata sambil menangis, lihat, aku selalu bilang ini rumahmu yang sebenarnya. Kamu masih punya kakak dan kakek nenekmu. Mereka semua akan menyambutmu pulang. Li Tianming terdiam, mengumpat dalam hati, orang pembawa sial. Apa-apaan ini? Rayakan bersama. Setidaknya kegembiraan yang dilihat Li Tianming di mata Zeus di sekitarnya tidak tampak palsu. Mereka benar-benar menyambut diri mereka kembali. Jika semuanya benar, lalu apa yang salah? Ketika pandangan dunia berbenturan, satu pihak selalu salah, bukan? Berdasarkan pengalaman Li Tianming, mustahil baginya untuk menganggap semua hal di dunia yang teratur ini palsu. Jadi, tidak peduli seberapa nyata Li Muyang, Wei Jing, Mu Qingqing dan yang lainnya saat ini, tetap saja sulit baginya untuk berbaur dengan suasana ini. Panggilan. Dia menarik tangannya dari tangan Mu Qingqing. Meskipun Li Tianming yakin bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Mu Qingqing, yang membasmi Jin Yu, dia merasa sulit menerima nama itu saja. Rincian seperti itu membuat jejak kesedihan terpancar di mata Mu Qingqing. Kesedihan ini tidak berarti dalam suasana perayaan universal ini. Kehendak surga. Li Muyang tersenyum padanya dan berkata, aku telah memutuskan untuk mengadakan perjamuan kekaisaran dan mengundang para kaisar surgawi dari seluruh dunia kekacauan untuk menyambutmu kembali. Bolehkah? Di dunia yang kacau ini, apakah masih ada kaisar surgawi dari segala penjuru? Tanya Li Tianming dengan linglung. Anak bodoh, ayahmu adalah kaisar pencuri langit dari penjara bintang 0 derajat, kata Wei Jing sambil tersenyum tak berdaya. Ah, ini, Li Tianming melirik Li Muyang. Memang, perasaan yang diberikannya padanya mirip dengan yang diberikan Kaisar Yintian. Namun saat itu, Kaisar Yintian tampaknya tidak datang dalam wujud aslinya. Mencuri Kaisar Surga. Tidak heran dia menyebut dirinya putra Kaisar Pencuri Langit. Dia tidak menjawab untuk waktu yang lama, jadi Li Muyang menganggapnya sebagai persetujuannya dan berkata sambil tersenyum kalau begitu, saya akan mulai membuat pengaturan. Wei Jing menatap Li Tianming dengan penuh kasih sayang, mengangguk, dan berkata, kalau begitu aku akan membangunkan kakek nenekmu. Kakek nenek, apakah mereka masih perlu dibangunkan? Siapa nama kakek nenekku? Tanya Li Tianming dengan santai. Wei Jing tertegun sejenak, lalu berkata tanpa daya, anak bodoh, kau hampir melupakan segalanya, bukan? Setelah selesai berbicara, ia berbisik di telinga Li Tianming, nama kakekmu adalah Li Xiao, dan nama nenekmu adalah Dong Zhenyu. Baguslah kalau kau tahu, tapi jangan panggil orang tua dengan nama mereka. Li Xiao, Dong Zhenyu. Mata Li Tianming menjadi gelap. Kehidupan ke-8 Li Muyang terjadi di bintang gelap. Ayahnya adalah Lin Yi dan ibunya adalah Dong Zhenyu. Di dunia yang kacau ini, Dong Zhenyu juga ada di sini lalu, Tuan Lin Er berubah menjadi Li Xiao. Apa-apaan ini? Qingqing? Wei Jing memanggil Mu Qingqing dan berkata lembut, bawa Tianming ke istana Kundi untuk beristirahat dulu. Aku akan membawanya mengunjungi kakek neneknya nanti setelah mereka bangun. Baik, Bu. Mu Qingqing mengangguk patuh. Tunggu, kau memanggilnya apa? Li Tianming tersambar petir. Bu, bisik Mu Qingqing. Tianming, Wei Jing mengingatkan dengan wajah tegas kamu baru saja kembali dan ingatanmu belum pulih, tapi kamu tidak boleh menyakiti perasaan menantu perempuan kita. Ya dewa, Li Tianming menatap wanita bergaun hitam di sampingnya yang tampak kesal dan menyedihkan. Apakah ini sudah menjadi menantu perempuan yang menyebalkan? Ayo kita ke istana Kaisar Kun dan istirahat sebentar. Mungkin kamu bisa mengingat sesuatu, kata Mu Qingqing lembut. Li Tianming tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan bertanya,
kau bilang kau telah menjaga potretku selama 100.000 tahun. Potretku ada di istana Kaisar Kun. Ya, Mu Qingqing mengangguk. Baiklah, bawa aku ke sana, kata Li Tianming serius. Jadi, di tengah kegembiraan kota, Li Tianming dan Mu Qingqing berjalan bersama, dan berkat restu masyarakat, mereka tampak seperti pasangan yang ditakdirkan. Namun, seolah merasakan penolakan Li Tianming, Mu Qingqing tidak terlalu dekat dengannya. Ia menurunkan alisnya, tatapannya sedikit kosong, dan ia tampak khawatir, tampak sangat menyentuh. Bagi Li Tianming, dari awal hingga akhir, yang ada hanyalah monster. Tak lama kemudian, sebuah istana hitam yang luas muncul di depan matanya. Ini adalah istana setinggi 100.000 meter. Bahkan dewa alam semesta pun bisa bergerak bebas di dalamnya, terbang ke langit, dan bersembunyi di dalam tanah. Anda bisa melihat betapa megahnya istana ini. Mengapa tempat tinggalku disebut Istana Kundi? Li Tianming merasa itu terdengar aneh. Karena, Mu Qingqing menunjuk ke dinding di sebelah Istana Kaisar Kun, di mana terdapat istana emas tanpa batas. Ia berkata, itulah Istana Kaisar Qian. Qian dan Kun bersama-sama membentuk langit dan bumi. Siapa yang tinggal di sana? Li Tianming bertanya dengan santai. Saudaramu, kata Mu Qingqing. Apa namanya? Li Tianming merasa semakin aneh. Dia tidak pernah memiliki saudara kandung laki-laki seumur hidupnya. Belum lagi saudaraku. Mata Mu Qingqing dipenuhi rasa kagum saat dia berkata, kakakmu adalah putra tertua Kaisar Pencuri Langit, dan namanya adalah Li Tianzi. Mendengar nama ini, Li Tianming sangat senang dan berkata sambil tersenyum, akhirnya, ada karakter baru. Kamu bahagia untuknya, tapi nyatanya, dia tidak menyukaimu, kata Mu Qingqing. Mengapa, tanya Li Tianming sambil mengangkat alis. Agak rumit, kita bicarakan nanti saja. Biar aku lihat potretmu dulu, tanya Mu Qingqing menatapnya. Oke, Li Tianming tak berkata apa-apa lagi. Keduanya berjalan tanpa suara menuju istana yang paling megah. Istana itu tingginya 1.000.000 meter. Bahkan dengan tubuh Li Tianming yang sekarang setinggi 1.000 meter, ia tak bisa melihat langit-langitnya. Ada di dalam, Mu Qingqing mendarat di pintu, sosoknya menghilang dalam kegelapan. Meskipun dia mengenakan gaun hitam dan tampak pendiam, punggung rampingnya agak mirip dengan bunga teratai putih di masa lalu. Li Tianming tidak memandangnya. Begitu dia memasuki aula, dia melihat cahaya yang melonjak di depannya, dan sebuah lukisan setinggi 100.000 meter muncul di depannya, menarik perhatiannya. Lukisan itu tingginya 100.000 meter, dan orang-orang di dalamnya tingginya 50.000 meter. Tentu saja, ini adalah sebuah lukisan, dan kita tidak tahu apakah ini restorasi satu ke satu. Tidak mungkin orang dalam lukisan itu memiliki tubuh Zeus setinggi 50.000 meter. Tetapi masalahnya adalah kemunculannya membuat Li Tianming takut. Sosok dalam lukisan itu tergantung di langit berbintang yang gelap, dengan sepasang rambut putih panjang yang tersebar seperti lautan bintang, begitu mempesona dan begitu familiar. Di balik rambut putihnya terdapat wajah muda dan tampan dengan keagungan kekaisaran. Mata di wajah itu, satu emas dan satu hitam. Lebih jauh ke bawah, dia mengenakan jubah langit berbintang berwarna emas dan hitam, namun jubah langit berbintang itu robek, jadi orang dapat melihat dengan jelas bahwa di lengan kirinya yang gelap, cahaya petir berwarna hitam dan putih menyambar, dan ada bulu kucing samar di celahnya. Dan lengan kirinya ditutupi bulu berbentuk pedang berwarna merah keemasan, seolah-olah seekor burung phoenix melingkarinya. Kaki kanannya ditutupi sisik naga berwarna biru dan coklat, dan ada dua kepala naga besar di lutut dan telapak kakinya. Kaki kirinya ditutupi oleh gugusan bunga, akar hitam, dan daun pedang hijau. Ada juga mata ikan mati berwarna abu-abu di dadanya. Di bawah kakinya, ada bintang merah muda. Ada 3 gelembung putih menempel di atas kepalanya, seperti 3 sudut membulat. Bahkan di matanya yang hitam keemasan, garis besar burung phoenix dan seekor binatang dapat terlihat samar-samar. Singkatnya, semua hal tentangnya hampir persis sama dengan Li Tianming saat ini, dan dia bahkan memiliki 6 jiwa tambahan. Orang pembawa sial, Li Tianming menunjuk potret itu dan memelototi Mu Qingqing. Apa kau yakin orang ini sudah berkeliaran di kota Kaisar Tiandi ini selama 100.000 tahun? Dia adalah dirimu dari 100.000 tahun yang lalu. Siapapun yang telah hidup selama 100.000 tahun ini dapat membuktikannya. Versi miniatur potret ini dapat ditemukan di setiap rumah di kota Tiandi. Mu Qingqing menundukkan kepalanya, air mata menggenang di matanya. Apakah aku setinggi ini saat itu, tanya Li Tianming. Ya, usiamu sudah 1.000 tahun dan kau sudah mencapai tingkatan seperti itu. Mu Qingqing mengangguk dengan serius. Brengsek, sial, sial. Li Tianming mengumpat 3 kali berturut-turut.
Jika seseorang dengan mental yang lebih stabil melihat pemandangan ini, mereka tidak akan bisa tetap tenang. Kamu masih tidak ingat? Mu Qingqing menatapnya dengan sedih. Aku sedang berpikir macam-macam. Pikiranku penuh dengan macam-macam sekarang, kata Li Tianming tanpa berkata-kata. Saat dia berbicara, semua binatang peliharaannya keluar dan berkumpul di depan transformasi itu, sambil mengaguminya. Apakah ini berarti aku punya kehidupan lampau? Kunang-kunang tergantung di lengan kanan pria dalam potret itu, mengagumi pola pada bulu-bulu berbentuk pedang itu. Itu belum tentu berasal dari kehidupan sebelumnya. Siapa yang tahu benda apa ini? Xian melotot. Aku sama sekali tidak merasakan apa-apa. Mungkin itu palsu. Jiji menggelengkan kepalanya. Saudara Miao, bagaimana menurutmu? Tanya Lan Huang. Entahlah, aku agak ngantuk, kata Meo Meo tanpa ekspresi, lalu tiba-tiba jatuh ke tanah dan tertidur. Lihat, kata Yin Chen, segerombolan serangga yang merayap di potret itu, dengan gembira, aku juga ada di dalam gambar. Sebelumnya, Li Tianming tidak menyadari bahwa titik-titik perak yang mengelilingi pria dalam potret itu adalah dirinya. Kehidupan lampau dan kehidupan sekarang. Li Tianming berbalik dan bertanya pada Mu Qingqing, apakah itu berarti aku meninggal 100.000 tahun yang lalu? Mu Qingqing tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu baik-baik saja, kamu baru saja pergi. Kiri tidak mati. Lalu bagaimana aku bereinkarnasi lagi? Tanya Li Tianming. Mu Qingqing mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mungkin orang tuamu tahu. Kamu bisa bertanya kepada mereka. Baiklah, Li Tianming sepenuhnya yakin. Bukankah kau sudah menjagaku selama 100.000 tahun? Itu artinya umurmu juga panjang. Bagaimana kau bisa hidup begitu lama di level ini? Li Tianming menatap Mu Qingqing dengan bingung. Ini kloninganku. Tubuh asliku masih tertidur di klanmu, kata Mu Qingqing. Apakah tubuh aslimu juga setinggi ini? Li Tianming menunjuk ke potret itu. Setelah berlatih selama 100.000 tahun, aku hampir bisa menyamaimu saat itu, kata Mu Qingqing sambil tersenyum kecut. Hari, Li Tianming terdiam lagi. Perlukah aku menceritakan semua pengalaman masa lalumu? Mungkin itu bisa membantumu mengingat, kata Mu Qingqing. Jangan khawatir. Li Tianming menarik napas dalam-dalam, menatap Mu Qingqing lagi, dan berkata dengan serius, sekarang setelah aku pulang, aku sudah bertemu orang tuaku dan melihat foto mereka. Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu dan mengembalikan bayiku kepadaku. Mu Qingqing terdiam sesaat, lalu dia menjawab, baiklah. Kamu ikut aku. Li Tianming menatap lukisan itu sekali lagi, menatap mata dirinya, lalu melangkah keluar aula. Tepat saat aku keluar, sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Li Tianming, kamu mau pulang? Suara itu menggetarkan telinga Li Tianming. Orang yang berbicara tampak sedikit marah. Li Tianming mendongak dan melihat awan gelap tak berujung di cakrawala. Awan gelap itu bergerak ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap, sesosok dewa bintang raksasa bertubuh Zeus sepanjang 90.000 meter tiba-tiba muncul di hadapannya. Ledakan. Kedatangannya membuat seluruh istana Kundi bergetar. Jelaslah bahwa Kaisar Semu yang datang ini sangat marah. Siapa itu? Li Tianming menatapnya dengan tidak sabar. Saat melihat penampakan dewa laut bintang raksasa setinggi 90.000 meter itu, ia kembali tercengang. Lelaki itu berambut hitam bagaikan air terjun, sepasang mata gelap, dan tangan kirinya berupa lengan gelap dengan mata merah gelap di telapak tangannya. Dia tampak hampir persis seperti Li Tianming. Singkatnya, Li Tianming berambut hitam setinggi 90.000 meter. Barusan saya melihat sebuah lukisan, tapi sekarang orang yang sebenarnya muncul di hadapan saya, dan dia jauh lebih tinggi. Tianming, ini saudaramu, Li Tianxi. Mu Qingqing mengerucutkan bibirnya dan berkata. Brengsek. 6. Li Tianming menatap pemuda berambut hitam yang marah itu, pikirannya menjadi kosong. Ledakan. Pemuda berambut hitam itu mencengkeram dan mengangkatnya seperti kelinci, menatapnya dengan mata gelapnya. Sudah 100.000 tahun, mengapa kamu kembali? Kata-kata ini terngiang keras di telinga Li Tianming. Tunggu, aku mau istirahat dulu. Li Tianming benar-benar tak bisa menerima semua ini dan hanya bisa menarik napas dalam-dalam berulang kali. Akhirnya, dia tenang. Apapun yang kau lihat selanjutnya, jangan pernah berpikir untuk menggoyahkan tekadku. Li Tianming diam-diam bertekad dalam hatinya, lalu bersiap untuk berbicara dengan Li Tianxi. Tetapi pada saat ini, 4 bayangan besar mendekat dari belakang Kaisar Li. Li Tianming menoleh ke belakang dan duduk di telapak tangan kakaknya, hampir mati lemas. Astaga, Ying Huo, Miao Miao, Lan Huang dan Xian semuanya tercengang.
Keempat bayangan itu adalah 4 binatang pendamping super yang ukurannya mendekati 100.000 meter. Seekor burung phoenix terbakar dalam api hitam murni. Binatang buas yang bentuknya seperti singa, harimau atau macan tutul, dengan tubuh berwarna abu-abu yang seperti guntur. Naga berkepala 2 yang berwarna campuran hitam dan abu-abu, dengan 9 lapisan gunung kui di punggungnya dan 9 lapisan laut kui di perutnya. Ada juga pohon raksasa yang mengeluarkan asap hitam tebal, dengan 9 bunga hitam besar yang mekar secara bersamaan. Mereka datang meraung-raung, mengepung Li Tianzi, dan menatap dingin ke arah Li Tianming dan binatang-binatang pendampingnya. Hanya ada satu penjelasan, itu palsu. Li Tianming tersenyum canggung. Ying Huo mengangguk itu masuk akal. Lan Huang berkata aku pun berpikir begitu. Xian-Xian menggertakkan giginya dan berkata, aku satu-satunya. Meong Zes. Apakah keempat ini versi alien yang gelap dari monster kekacauan kuno? Keberadaan mereka memiliki dampak besar pada pandangan dunia Li Tianming. Dia selalu percaya bahwa dirinya unik, dan dia juga tahu bahwa binatang buas kuno yang kacau yang ditinggalkan ayahnya adalah modal pertamanya di jalan menuju penaklukan. Inilah asal-usulnya dan juga titik paling transendennya. Itu adalah keyakinan yang terbesar. Dan sekarang, seseorang benar-benar mengeluarkan sesuatu yang tampak sama, dan levelnya jauh lebih tinggi. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya untuk sesaat. Bukan hanya dia, Firefly dan yang lain juga merasa sulit menerimanya. Li Tianming dari 100.000 tahun lalu persis sama, tetapi itu semua di masa lalu. Sekarang, hewan peliharaan Kaisar Li benar-benar ada. Jika ini benar, bukankah ini membuktikan bahwa semua yang dikatakan Li Muyang yang diburu itu mungkin salah? Ying Huo tidak dapat menahannya terlebih dahulu. Ia terbang keluar dari lengan Li Tianming dan terbang menuju binatang pendamping Zeus Super, yang ukurannya hampir 100 kali lipatnya. Hei, kakak, apakah kau juga Phoenix api penyucian abadi? Tanya Ying Huo Tian dengan lantang tanpa rasa takut. Jangan memprovokasi mereka. Kaisar Li tiba-tiba meraung. Dia sungguh garang. Begitu dia selesai berbicara, burung Phoenix hitam berapi-api menatap Ying Huo dengan dingin, dan sayap bulunya yang berbentuk pedang yang menutupi langit tiba-tiba mengepak ke arah Ying Huo. Ledakan. Bagaimana cara memblokirnya jika setengah langit tertutup? Sebelum Li Tianming sempat bereaksi, Ying Huo ditampar di depannya. Bulu-bulu berbentuk pedang beterbangan, dan banyak lubang darah muncul di tubuhnya. Bahkan ada api penyucian hitam yang menyala. Kelihatannya menyedihkan. Pemandangan tiba-tiba ini tidak hanya mengejutkan Li Tianming, tetapi juga membingungkan Ying Huo. Orang pembawa sial, cuma kenalan? Apa perlu ini pertama kalinya Ying Huo merasa takut diperlakukan dingin? Ia begitu marah hingga amarahnya meledak-ledak. Saya telah hidup selama ratusan tahun, dan saya tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Kakak ayam, ketika adik-adiknya melihat pemandangan ini, mereka langsung dipenuhi amarah. Bahkan Meo Meo menggertakkan giginya dan memelototi keempat binatang raksasa di langit yang menghalangi matahari. Ingat ini mulai sekarang, jangan memprovokasi mereka. Li Tianzi berdiri di tengah keempat binatang pendamping dan menatap Li Tianming dan yang lainnya dengan dingin. Apakah ini yang kau sebut saudara? Li Tianming awalnya hanya bingung dan heran, tetapi saat ini, dia juga marah dan tatapannya menjadi dingin. Apa kau tidak senang? Li Tianzi mencibir, wajah dan martabat tidak bisa diraih dengan kata-kata. Jika kau ingin mendapatkan rasa hormat mereka, setidaknya kau harus menarik perhatian mereka, bukan melompat-lompat seperti semut. Di antara saudara-saudara, apakah kita masih perlu mengandalkan kekuatan untuk meraih martabat? Kau sudah ada selama beberapa tahun, dan aku juga beberapa tahun lagi. Kau telah meluangkan waktu kultivasimu untuk memberiku pelajaran. Kau cukup cakap. Li Tianming menggelengkan kepalanya. Awalnya dia merasa agak aneh karena tiba-tiba memiliki kakak laki-laki, tetapi setelah mendengar keributan ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Waktu latihan Li Tianming, kau tidak lupa kita kembar, kan berapa banyak waktu yang bisa kumiliki lebih banyak daripada kau? Lihat kau sudah menjadi apa sekarang. Kau tidak hanya menjadi dewa alam semesta, kan? Li Tianzi menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Kembar, hal ini membuat Li Tianming semakin terdiam. Maksudnya ialah aku mungkin tidak mempunyai hubungan apapun dengan saudaramu, usiaku bahkan belum mencapai 500 tahun, tetapi rasanya tidak ada gunanya menekankan hal ini. Dia tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Kau sampah. Li Tianzi mengangkat alisnya dan memelototinya dengan dingin. Tiba-tiba, ia berkata dengan serius, sebagai anggota klan Kaisar Pencuri Langit, kau tidak bisa terus bersikap tidak berguna seperti ini. Setelah perjamuan Kaisar ini, kau akan segera mengikutiku ke medan perang anti alam semesta untuk bertarung dan segera meningkatkan ordo dan alammu.
Apa Li Tianming tertegun lagi? Orang ini meremehkanku di satu saat, lalu ingin membimbingku dalam latihan di saat berikutnya. Apa-apaan ini? Klan Tiandi tidak mengizinkan keberadaan sampah apapun. Kau ingin melarikan diri, tapi aku tidak akan mengizinkannya. Kata Li Tianzi, memelototi Li Tianming lagi, lalu berbalik dan pergi. Burung phoenix hitam di belakangnya mengangkat sebelah alisnya, melirik ke arah Ying Huo, lalu mencibir, ingat, jangan macam-macam denganku lagi, dasar ayam kurus, kau takkan mampu macam-macam denganku. Setelah berkata demikian, mereka menggulung awan hitam keabu-abuan yang tak berujung dan menghilang di hadapan Li Tianming dan binatang buas pendampingnya. Bodoh amat John denganmu. Li Tianming mengumpat, namun segera menoleh ke Mu Qingqing dan bertanya, apa sebenarnya medan perang anti alam semesta yang baru saja dia sebutkan? Ini medan perang puncak dunia yang kacau. Klan-klan kekaisaran utama di dunia yang kacau saat ini sedang berperang. Kakakmu baru saja kembali dari garis depan dan sedang marah. Mohon maafkan dia. Dia orang baik, jelas Mu Qingqing tanpa daya. Memulai perang Li Tianming berpikir suasana di sini damai. Yah, ini konflik yang sudah lama terjadi. Penjara bintang 0 kita sedang dalam situasi yang sulit, jadi tekanannya agak tinggi. Mu Qingqing selesai berbicara, lalu dengan cepat menjelaskan, aku tidak bilang klan pencuri langit lemah. Kakek nenekmu, ayahmu, dan kakakmu semuanya sangat kuat. Hanya saja totalnya hanya ada 4 pencuri langit, dan sekarang denganmu, tinggal 5. Klanmu kita yang kacau ini yang menghambat kita. Kalian masih melakukan rendaman kaki di sini, tanya Li Tianming. Ya, penjara bintang 0 derajat adalah bintang kekaisaran klanmu kita. Klanmu telah merosot, dan selama bertahun-tahun ini kita telah didukung oleh beberapa anggota klan kaisar pencuri langit. Mu Qingqing mendesah. Cuci kakiku juga, kata Li Tianming. Kamu, Mu Qingqing menatapnya tanpa berkata-kata. Sudahlah, jangan bercanda. Li Tianming berubah serius dan bertanya dengan sungguh-sungguh, kenapa orang tua itu tadi bilang kita akan pergi ke medan perang anti alam semesta untuk memperbaiki ketertiban? Bukankah klanmu di dunia kekacauan juga tidak teratur? Tidak seorang pun di antara kami yang memilikinya, tetapi kalian memilikinya, kata Mu Qingqing. Maksudmu, mereka berlatih di dunia yang tidak teratur, dan itu ada hubungannya dengan ketertiban, tanya Li Tianming. Ya, justru karena inilah mereka, sepertimu, dapat bertahan hidup dan bertarung dengan bebas di dunia yang teratur maupun yang tidak teratur. Kau harus bertanya kepada mereka tentang metode spesifik mereka. Aku juga tidak mengerti. Mu Qingqing menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa mereka tidak pergi ke Sang Xingsu untuk mencariku, tanya Li Tianming ragu. Yah, aku juga tidak tahu. Mungkin ada beberapa batasan yang tidak ku ketahui. Mu Qingqing hampir menangis. Tanyakan saja pada orang tuamu tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Baiklah, kalau begitu, izinkan aku bertanya sesuatu yang kau tahu. Li Tianming menatapnya, bisakah medan perang anti alam semesta itu dengan cepat meningkatkan pesananku? Ya, saat kau berusia 1000 tahun dan mencapai kekuatan potret itu, kau mampu menerbangkan saudaramu ribuan mil jauhnya, mengandalkan cahaya agung dari medan perang anti alam semesta. Sepertinya klanmu tetap di sini karena keagungan cahaya. Dengan bakatmu, jika kau pergi ke sana, kau pasti akan jauh lebih cepat daripada saat kau berada di rerun dewa bintang atas, kata Mu Qingqing serius. Ini menarik. Li Tianming menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, tatapannya berubah dari ragu menjadi muram. Akhirnya, dia memelototi Mu Qingqing dan bertanya, kau baru saja mengatakan bahwa berbagai ras di dunia kekacauan sedang berperang. Lalu mengapa Li Muyang mengundang kaisar surgawi lainnya ke perjamuan kekaisaran? Kurasa tujuannya mungkin memanfaatkan perjamuan kekaisaran sebagai awal perang, memanfaatkan kehadiranmu untuk mengintimidasi klan kekaisaran lainnya. Suasana di perjamuan kekaisaran ini mungkin akan menegangkan, seperti mengumumkan keberadaanmu ke seluruh alam semesta kekacauan, kata Mu Qingqing lemah. Kakakmu ditakuti oleh semua orang di medan perang anti alam semesta, jadi kurasa banyak orang akan ingin melihatmu, putra kekaisaran kecil yang bahkan lebih menakutkan 100.000 tahun yang lalu, dengan mata kepala mereka sendiri. Sungguh menakjubkan. Li Tianming memang sedikit penasaran. Semua rahasia dunia yang kacau ini membangkitkan minatnya. Terutama dalam hal meningkatkan kekuatan. Namun, Li Tianming tidak melupakan poin terpenting. Ia meraih lengan Mu Qingqing dan menggertakkan giginya. Aku peringatkan sekali lagi. Kembalikan bayi itu padaku. Aku tahu, kata Mu Qingqing dengan sedih, ikutlah denganku. Setelah beberapa saat, ketika Li Tianming melihat bintang kristal emas kecil muncul di depan matanya, dia akhirnya menghela napas lega.
Bagus. Ia menggendong embrio Zeus di tangannya, dan makhluk kecil itu tampaknya mengenalinya, melompat lincah dalam pelukannya. Mu Qingqing berdiri di belakang, menyaksikan pemandangan ini dengan iri, matanya agak merah. Buka pintunya, aku ingin kembali ke Sang Xingsu, kata Li Tianming. Tubuh Mu Qingqing yang halus bergetar hebat, dan ia menggelengkan kepalanya, kau tidak bisa pergi begitu saja. Kau harus bertanggung jawab atas keluarga ini. Li Tianming berkata dengan tidak sabar, baiklah, aku akan segera kembali setelah aku mengirim anak itu kembali. Kenapa apakah kejayaan mencuri langit yang membuatmu tak bisa melepaskannya, atau aku? Sebelum Mu Qingqing sempat berkata apa-apa, Li Tianming menatap langit gelap di luar dengan ekspresi tidak senang dan menggertakkan giginya, bukan, ini karena kalimat kamu tidak boleh menyinggung perasaanku. Kalimat ini membuat darah Yinghuo dan yang lainnya mendidih. Hidup Leo, orang pembawa sial, aku harus membasmi ayam hitam tua itu. Geram Yinghuo. Aku harus ke rumah sakit seharian ini dan pulang terlambat. Aku buang-buang waktu. Aku cuma akan menulis satu bab malam ini. Maaf. Apakah kamu benar-benar akan kembali setelah kamu kembali? Mu Qingqing tampak khawatir, masih sulit mempercayainya. Tianming, kau seharusnya tahu betapa berartinya dirimu bagi klan pencuri langit dan seluruh penjara bintang 0. Semua orang sudah menunggumu begitu lama. Klanmu hanya membutuhkanmu sebagai bagian terakhir dari teka-teki untuk menyatukan dunia yang kacau ini. Keluargamu sudah lama merindukanmu, dan mereka tak sanggup kehilanganmu lagi. Aku punya tanggung jawab besar, mengerti? Li Tianming menatapnya tanpa daya. Dalam kesannya, Mu Qingqing, yang dulu dingin dan tertutup terhadapnya, kini tampak seperti orang yang tergila-gila dan sepenuhnya patuh kepadanya di dunia yang kacau ini. Ia tak tahan dengan kontras ini. Dia hanya bisa berkata, oke, jangan khawatir. Kalau aku tidak kembali, kau bisa pergi ke rumahku dan menangkapku. Lagi pula kau punya banyak trik, kan? Mu Qingqing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini yang membuatmu tidak bahagia lagi dalam hidupku. Wah, aku benar-benar tersentuh dengan apa yang kudengar. Setelah Li Tianming selesai berbicara, ia memeluk putrinya dan memelototi Mu Qingqing, lalu berkata, aku mengerti. Kau bisa mengantarku pulang kapan saja, jadi jangan buang waktumu. Mu Qingqing berkata dengan sedikit malu, butuh waktu untuk bolak-balik. Untuk menghemat waktu, jangan gunakan cincin alam kekacauan untuk mengubah kekuatanmu. Setelah mengirim anak itu kembali, kau harus segera kembali dan masih bisa menghadiri perjamuan dewa. Sekarang ayahmu telah mengirimkan undangan ke seluruh alam kekacauan. Jika kau tidak ada di sana saat itu, akan sulit. Oke, berhenti mengomel. Buka pintunya, kata Li Tianming dingin. Bagus. Mu Qingqing mengangkat kepalanya, menatapnya dalam-dalam, lalu membawanya ke sebuah aula. Begitu ia melangkah masuk, ia dihadapkan dengan pusaran hitam. Apakah perjalanan antara dunia yang teratur dan dunia yang tidak teratur ini begitu mudah? Tanya Li Tianming dengan santai. Tidak, lorong ini secara khusus menghubungkan penjara bintang 0 derajat dan bintang Kaisar Yan Huang. Sampai kau meningkatkan bintang Kaisar kembali ke level Wanzu, aku akan bisa memulihkan lorong di bintang Kaisar. Sebelum itu, kita harus melewati refleksi tak teratur untuk menuju rerun Dewa Bintang. Dan sangat merepotkan untuk pergi ke sana sekali, dan pada dasarnya mustahil untuk melakukannya, kata Mu Qingqing. Apa itu refleksi yang tidak teratur? Li Tianming bertanya lagi. Sebenarnya, mereka adalah orang-orang dari dunia yang kacau. Mereka telah dikirim ke sana sejak kecil untuk berlatih ketertiban bersamamu. Mereka setara dengan menjadi bagian dari kita, tetapi mereka tidak bisa kembali karena tidak ada cukup cincin dunia yang kacau, kata Mu Qingqing. Jadi begitu, tak heran di antara 8 dewa, klan refleksi tak teratur sangat rendah hati dan tak terlibat dalam apapun. Namun mereka tidak diusir dari 8 dewa, lagi pula, mereka memiliki seluruh dunia yang tidak teratur untuk mendukung mereka. Sebenarnya, struktur dunia kita yang kacau ini cukup mirip dengan 8 divisi dewa, dengan banyak faksi yang saling bersaing. Satu-satunya perbedaan adalah jalan surgawi milik kita telah lama runtuh, jadi. Mu Qingqing berbicara dengan serius, tetapi Li Tianming tidak sempat mendengarkannya. Ia menunjuk pusaran hitam dan berkata, kalau aku melompat, aku bisa mencapai Yan Huang. Ya, benar, kata Mu Qingqing patuh. Li Tianming tanpa berkata apa-apa dan melompat masuk sambil menggendong putrinya. Lorong gelap dan berantakan itu muncul lagi. Kali ini, ia tidak perlu mengubah daya, jadi jauh lebih cepat. Bagian ini mengingatkan Li Tianming pada jalan ilahi Yan Huang.
Ini seharusnya menjadi bukti terbaik bahwa klan pencuri langit dan klan Dewa Yan Huang memiliki hubungan. Satu-satunya ketidakpastian sekarang adalah apakah keluargaku di dunia kekacauan adalah klan pencuri langit yang sebenarnya. Ayahku bahkan mengatakan bahwa kita tidak memiliki klan pencuri langit yang tersisa, jadi bagaimana kita masih bisa mendominasi dunia kekacauan. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang dilihat dan didengar Li Tianming di dunia yang tidak teratur ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Li Muyang. Dia mengatakan bahwa dia mencuri binatang kekacauan kuno dan menyelamatkan dunia. Dia mengatakan bahwa dia diburu karena hal ini dan klan pencuri Tian dihancurkan. Dia masih diburu sampai hari ini. Li Muyang yang tidak tertib, keberadaannya merupakan penyangkalan terhadap semua yang dikatakan ayahnya. Jadi Li Tianming menghargai sumber daya dunia yang kacau, tetapi dalam hal hubungan keluarga, ia belum bisa menerimanya. Terlalu konyol. Di dunia yang tidak teratur ini, mungkin hanya jalur yang menghubungkan Yan Huang dan Qian Tian ini yang nyata. Li Tianming tersenyum pahit. Ada kilatan cahaya di depan. Berdengung. Ia muncul di pintu keluar lorong dan melihat keluar. Yang ia lihat adalah dunia nyata yang panas, terbakar api. Itu adalah matahari, di alam surgawi. Kemunculan kembali lorong ini pasti akan menarik perhatian, dan tak lama kemudian seluruh anggota keluarga asli Li Tianming pun berdatangan. Bahkan Lin Xiao dan Dong Senyu ada di sini. Memikirkan kakek neneknya yang belum pernah ditemuinya, dan melihat mereka lagi, Li Tianming merasa sedikit geli dan tak berdaya. "Cucu, apa yang kau lakukan bawa cicitku keluar?" teriak Lin Qi keras. "Aku tidak mau keluar. Aku ada urusan di sini." Li Tianming menyerahkan embrio Zeus. Li Qingyu bergegas menghampiri dan memeluknya erat-erat. "Qingyu, tolong beritahu Ling Er bahwa aku harus pergi ke sana dulu," kata Li Tianming. "Aku mengerti, Kak." Li Qingyu akhirnya merasa lega setelah melihat bayinya kembali dengan selamat. Ia berkata kepada Li Tianming, "Xiao Feng baru saja menghubungiku. Katanya dia bisa mengirim pesan antar kedua negara. Kalau ada kabar, dia akan menyampaikannya tepat waktu, seperti kabar tentang Ling Er. Kalau ada hal tak terduga, kau harus kembali tepat waktu. Begitukah aku turun untuk naik level, bukankah itu hanya untuk berada dalam kondisi terbaik agar bisa menyambut Ling Er kembali?" kata Li Tianming sambil tersenyum. "Jangan ditutup-tutupi. Kamu cuma takut nggak cocok," kata Sui Shen Yao sambil mencibir. "Haha, semua orang tertawa. Aku menyerah." Li Tianming tidak menyangka orang ini akan mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum, membuat para tetua tertawa terbahak-bahak. "Apakah semuanya baik-baik saja?" Li Tianming cepat-cepat mengganti topik pembicaraan. "Jangan khawatir, semua orang sedang naik level." Li Wudi dan 5 tetua bintang kaisar juga mendarat. Tampaknya mereka akur. "Baiklah, selamat tinggal." Mereka semua adalah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Li Tianming. Setelah mengantar putrinya pergi, Li Tianming kembali ke lorong, berjalan kembali, dan mendarat di istana Kundi lagi. Di pintu, Mu Qingqing sedang duduk di tangga. Ketika mendengar suara itu, ia berbalik kaget, dengan air mata kristal di wajahnya. Saat dia melihat Li Tianming, dia tertawa terbahak-bahak dan terisak, Aku pikir kamu tidak akan kembali." "Jangan senang dulu, ini bukan urusanmu. Aku hanya ingin naik level," kata Li Tianming dengan wajah datar. "Terserah kau saja." Mu Qingqing menatap ke kejauhan. Di sisi lain kota Kaisar Tiandi, langit dipenuhi awan dan kabut yang bergulung-gulung. Ia berkata, dari suaranya, kakek nenekmu seharusnya sudah bangun. Kau akan segera mengunjungi mereka. "Mengapa begitu berisik ketika mereka bangun?" tanya Li Tianming penasaran. "Mereka telah mencapai akhir umur mereka, yaitu 500.000 tahun. Mereka hanya bisa bertahan hidup dengan tidur. Jika kau kembali lagi nanti, kau mungkin tidak akan pernah melihat mereka lagi," kata Mu Qingqing sedih. 500.000 tahun. Li Tianming sedikit terkejut. Ini adalah umur terpanjang yang pernah ia temui. Satu-satunya yang melampauinya adalah ibel jahat kuno Wuyu, tetapi kata-katanya agak tidak nyata. Yah, sehebat apapun dewa, pada akhirnya dia akan lenyap. Mungkin tidak akan ada manusia abadi di dunia ini, kata Mu Qingqing dengan penuh penyesalan. "Itu karena kau belum melihatnya." Setahu Li Tianming, saat ini, ada seseorang yang sedang berjuang keras demi kehidupan abadi. Itu memang wanita tua tertua. Pria abadi dari era 10 penjuru. Mu Qingqing tidak membantahnya tentang hal ini. Sebaliknya, ia berkata, "Silakan lakukan apapun yang kau mau. Aku akan menunggu di istana Kaisar Kun agar tidak mengganggumu. Ketika kakek nenekmu bangun, atau perjamuan kekaisaran akan segera dimulai, atau jika kau punya instruksi, kau bisa menghubungiku kapan saja." "Baiklah,
Berdirilah lebih jauh dan jangan ganggu latihanku. Li Tianming melambaikan tangannya. Mu Qingqing tertegun sejenak, lalu menundukkan kepalanya dengan muram, matanya agak merah, dan berbalik tanpa suara. Li Tianming memandangi sosoknya yang murung saat dia pergi, melengkungkan bibirnya dan berkata, apakah ini cinta sejati, atau ini hanya akting? Dia telah menderita kerugian besar di tangan seseorang bernama Mu Qingqing, jadi dia tidak tampak senang ketika mendengar nama ini. Lupakan saja, sekalipun ada cinta sejati, itu hanya orang ini yang menunjukkan belas kasihan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Li Tianming menatap potret berusia 100.000 tahun di belakangnya dan berkata diam-diam. Setelah selesai berbicara, dia melihat sekelilingnya dan menarik napas dalam-dalam. Di ruang pendamping, Yinghuo dan yang lainnya juga keluar. Istana Kaisar Kun yang sangat besar ini lebih besar daripada dunia tingkat Yang Fan. Di sini, mereka dapat bermain dan berlatih dengan bebas. Semuanya, mata Li Tianming berbinar. Putriku telah kembali. Mulai saat ini, kita hanya punya satu misi di dunia yang kacau ini, yaitu meninggalkan garis kehidupan sepenuhnya, naik level dengan jujur, dan kembali ke alam dan level sejati kita. Singkat kata, meskipun garis kehidupan baik, janganlah terlalu serakah. Terobsesi dengan kekuatan eksternal hanya akan membuat Anda kehilangan diri sendiri. Baiklah, jangan terlalu bersemangat lagi, lakukan saja. Ucap Jiji sambil cemberut. Darah siapa yang ingin kau ambil? Yinghuo melotot. Pasti ayam hitam tua itu. Kakak ayam 1000 kali lebih tampan darinya. Kata Xian-Xian sambil berkedip. Haha, mereka tertawa bersama, tampak cukup optimis, sementara Li Tianming mengeluarkan sarang burung yang diperolehnya dari sarang ibel dari bawah potret berusia 100.000 tahun. Ia menatap mata ibel jahat kuno itu dengan mata berapi-api dan berkata, bukankah ini kebetulan aku baru saja mendapatkan harta karun ini dan langsung tiba di dunia yang kacau itu dan bertemu dengan 4 anggota klan pencuri langit. Li Xiao, Dong Shenyu, Li Muyang, dan Li Tianzi. Wei Jing tidak. Wei Jing itu, seperti Mu Qingqing, adalah manusia yang tidak teratur. Ras manusia yang tidak teratur ini tidak memiliki banyak keterampilan khusus seperti 8 dewa, tetapi mereka mungkin memiliki keuntungan, yaitu, wilayah mereka ditingkatkan dengan cepat dan mereka memiliki banyak dewa kosmik. Jika jumlahnya terlalu banyak, orang bisa mati. Li Tianming bertanya dan menemukan bahwa jumlah Zeus sebenarnya di seluruh penjara bintang derajat 0 adalah 30 miliar, yang mana 15 miliar dapat menjadi pasukan Zeus reguler untuk bertarung. Jumlah ini jauh melebihi 8 suku dewa. Manusia yang tidak teratur di alam yang sama mungkin bahkan tidak dapat mengalahkan manusia paling biasa di dunia yang teratur. Namun, siapa yang berada pada level yang sama dengan Anda? Mereka tidak butuh ketertiban, mereka punya sistem pertumbuhan sendiri dan berkembang dengan cepat. Pasukan Zeus di seluruh alam semesta yang teratur jumlahnya kurang dari 100 miliar, sedangkan dunia yang tidak teratur di sini setidaknya beberapa kali lebih besar. Li Tianming juga menemukan bahwa ada beberapa dewa laut bintang raksasa di sini yang tingginya puluhan ribu meter. Aku penasaran, berapa banyak poin yang telah dibuka oleh keempat mata pencuri surga ini, berapa banyak mata ibel kuno yang mereka miliki. Li Tianming belum melihat lebih dekat. Sekarang dia punya 9 poin, dan 3 diantaranya terbuka, yakni jiwa pencuri kehidupan, lengan langit ibel, dan rahasia pencuri surga. Di antara semuanya, 2 yang pertama adalah yang umum digunakan, dan yang terakhir, mencuri rahasia surga, hanya digunakan 1 kali. Telan mata binatang bermata 100 itu terlebih dahulu. Li Tianming pertama-tama mengarahkan titik merah pada lingkaran luar mata pencuri surga ke lingkaran dalam mata ikan Tai Chi Yin Yang. Mata pencuri langitnya berubah sepenuhnya menjadi merah tua, memperlihatkan ratusan mata majemuk. Ini juga merupakan kondisi melahap mata surga pencuri. Li Tianming menunduk lagi. Ada total 8 mata binatang bermata 100 di tingkat atas sarang burung ini, dan ada lapisan labirin di tingkat bawah, yang seharusnya berisi hal-hal lain. Dia berencana untuk menelan 800 binatang bermata ini terlebih dahulu. Sekarang jiwanya kuat dan tidak terganggu, dan dia dapat dengan cepat mengintegrasikan mata ibel jahat kuno. Layaknya menelan sebutir telur besar, mata pencuri langit membuka mulutnya yang berdarah dan menelan mata ibel jahat kuno binatang bermata 100 gigitan demi gigitan. Jelas sekali bahwa mata kecil berwarna merah darah di mata majemuknya semakin membesar. Awalnya ada 100 mata majemuk. Sekarang tambahkan 800. Pada akhirnya, mata pencuri langitnya dipenuhi dengan mata majemuk berwarna merah darah yang padat, persis seperti lalat, yang tampak menyeramkan. Tidak diragukan lagi bahwa kemampuan Li Tianming untuk mencuri jiwa kehidupan juga telah meningkat tanpa batas.
Sedangkan untuk lengan langit Ibel, sepertinya karena menyatu dengan Meo Meo, Li Tianming tidak banyak melatihnya, jadi peningkatannya tidak terlihat jelas. Li Tianming tidak berani mencoba mencuri rahasia surga lagi. 900 mata, lalu apa? Setelah Li Tianming selesai menyerapnya, ia menarik jiwa pencuri kehidupan. Warna merah di matanya mengalir kembali, dan lingkaran dalam ikan Tai Chi Yin yang di tengahnya muncul. Semua warna merah tiba-tiba bertabrakan dengan titik abu-abu keempat. Berdengung, titik abu-abu itu tiba-tiba berubah menjadi perak. Memori darah baru menyebar dari titik perak ini ke dalam pikiran Li Tianming. Berdengung, titik perak menyebar ke ikan Tai Chi Yin Yang, dan seluruh ikan Tai Chi Yin yang mulai berputar dan berubah menjadi pusaran perak. Mencuri jalan surga, Li Tianming terkejut. Dao surgawi di sini seharusnya bukan dao surgawi dari Rerun Dewa Bintang atas. Itu hanya penghalang yang sangat besar. Definisi dao surgawi dari klan pencuri langit seharusnya. Ketertiban benar, itu adalah ketertiban dao surgawi, ketertiban laut ketertiban, dan ketertiban segalanya. Mata Li Tianming berbinar. Dia memandang pusaran perak yang berputar di telapak tangannya dan punya firasat bahwa kemampuan ini mungkin mirip dengan Wei Seng Moran yang menelan ordo langit fantasi, dan itu bisa membuat ordonya tumbuh dengan cepat. Apakah kau telah membangkitkan dao pencuri langit ini adalah perkembangan pesat ordo klanmu? Kebetulan saja ini berguna di medan perang anti alam semesta, kata Mu Qingqing riang di pintu. Bukankah sudah kubilang untuk berdiri lebih jauh, kata Li Tianming dengan sedih. Aku takut kau akan kabur. Mu Qingqing menundukkan kepalanya. Kau tahu aku tidak akan lari, kau hanya ingin menatapku beberapa kali lagi. Li Tianming terkekeh. Ketika pikirannya terungkap, dia menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Menyingkir. Setelah Li Tianming selesai berbicara, pandangannya tertuju pada bagian bawah sarang burung itu. Ia bisa merasakan ada hal-hal yang lebih mengerikan di dalamnya. Tepat saat dia hendak menyingkirkan kabut, situasi di luar tiba-tiba berubah. Ledakan. Dua raksasa tak terbatas tiba-tiba memasuki istana Kaisar Kun. Li Tianming mendongak dan melihat lehernya hampir patah. Ternyata itu Li Muyang dan Li Tianzi. Yang satu 100.000 meter, dan yang satunya 90.000 meter. Luar biasa. Apa yang sedang kau lakukan? Li Tianming menyingkirkan sarang burung itu dan bertanya dengan tenang. Namun, Li Muyang tampak sangat serius. Ia berkata kepada Li Tianming, biarkan aku melihat mata pencuri langitmu. Li Tianming menatapnya sejenak. Jika pihak lain ingin menggunakan kekerasan, ia tidak akan bisa melawan, jadi ia hanya mengulurkan telapak tangannya dan berkata, lihat saja. Li Muyang menunduk, matanya tiba-tiba melebar, dan wajahnya tampak sangat gembira. Mencuri rahasia surga, seru Li Tianzi di sebelahnya, mundur 3 langkah, dan hampir menabrak dinding. Reaksi mereka begitu hebat hingga melampaui harapan Li Tianming. Apakah ada yang aneh? Tanya Li Tianming bingung. Takdir. Li Muyang menarik napas dalam-dalam lalu mengulurkan tangan raksasanya yang tak terbatas. Saya melihat bahwa di telapak tangannya, 8 dari 9 titik cahaya di lingkaran luar telah menyala. Satu-satunya yang hilang adalah mencuri rahasia surga. Ke-8 titik cahaya mata pencuri langit terbuka, hanya rahasia pencuri langit yang hilang. Ayah, mengapa dia mulai mencuri rahasia surga dulu? Tanya Li Tianzi dengan tatapan serius. Li Muyang menatap titik cahaya putih mencuri rahasia surga untuk waktu yang lama. Kalian bisa mencuri langit dan bumi, mencuri semua hal di alam semesta, tetapi kalian tidak bisa mencuri rahasia surga, katanya dalam hati. Dari kalimat ini, kita dapat melihat keistimewaan mencuri rahasia surga. Inilah puncak tersulit yang dicapai klan Tian-Tian, sekaligus tujuan tersulit. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku mencoba mengambil langkah ini dan mencuri rahasia surga. Mata Li Muyang tampak bingung, dan ia terobsesi. Kaisar Li juga menundukkan kepalanya dan menatap tangannya. Mata pencuri langitnya telah menerangi 7 titik cahaya, di antaranya 1 titik cahaya milik rahasia pencuri langit yang juga berwarna abu-abu. Melihat titik abu-abu itu, Li Tianzi tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata kepada Li Muyang, Ayah. Biarkan dia menggunakannya sekali saja, itu sudah cukup untuk mengungkap nasib keluarga kita dan jalan kembali kita. Tidak, Li Muyang langsung menggelengkan kepala dan berkata dengan serius, dia tidak punya kemampuan untuk benar-benar menggunakan rahasia pencuri surga. Dia hanya bangun pagi-pagi sekali. Jika dia menggunakannya, pasti akan berakibat fatal. Dia bahkan bisa mati. Kau sendiri yang bilang, kemungkinan kematiannya memang ada. Selama dia selamat, tidak bisakah kita mengganti kerugiannya? Tatapan Li Tianzi yang membara menatap Li Tianming, dan ia berkata dengan suara berat, kakak kedua,
keluarga kita hidup dalam siksaan takdir, begitu pula dirimu. Jika kau menggunakannya sekali, kau bisa menyelamatkan dirimu dan semua orang. Diam, wajah Li Muyang dipenuhi amarah. Ia memelototi Li Tianzi dan berkata, minggir. Jangan sampai aku mendengarmu bicara begitu lagi. Ayah, Li Tianzi menggertakkan giginya. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan menggunakannya. Li Tianming tidak mau mendengarkan lagi, jadi dia langsung mengatakannya dan memotong ide Li Tianzi. Takdir, Li Tianzi menggertakkan gigi dan menatapnya, matanya agak merah. Kau egois sekali. Kalau aku pasti akan mengorbankan hidupku demi keluarga dan orang-orang terkasihku. Tapi kau tidak bisa, kau tidak sebaik aku. Sesumbar saja, Li Tianming tersenyum dan berkata, kalau hasilnya tidak sebagus punyaku, ya sudahlah. Kamu tetap hebat. Jangan berisik, tegur Li Muyang, lalu berkata tegas kepada Li Tianzi keluar. Bantu ibumu membangunkan kakek nenekmu. Oke, Li Tianzi menarik napas dalam-dalam, tetapi emosinya masih gembira. Dia menatap Li Tianming sekali lagi dan berkata, aku ingatkan kau jangan beritahu siapapun tentang binatang kekacauan kuno itu. Kalau tidak, kau akan mengalami bencana yang tak terkira. Apakah milikmu juga binatang buas kuno yang kacau, tanya Li Tianming sambil mengangkat alis. Bagaimana menurutmu, tanya Li Tianzi ringan. Bagaimana ini mungkin? Li Tianming menggelengkan kepalanya tak percaya. Baginya, satu-satunya hal tentang binatang kekacauan kuno adalah kebenaran yang ditinggalkan oleh ayahnya. Apapun mungkin. Setelah Li Tianzi selesai berbicara, dia meninggalkan istana Kaisar Kun dengan keras dan menghilang dari pandangan Li Tianming dalam sekejap mata. Hanya Li Muyang dan Li Tianming yang tersisa di sini. Li Muyang menatapnya dengan tatapan dalam dan berkata perlahan, jangan salahkan kakakmu. Dia sudah menanggung terlalu banyak beban selama kamu pergi. Dia ingin sekali memecah kebuntuan, jadi emosinya jadi agak meledak-ledak. Saya mengerti. Li Tianming mengangguk. Sejujurnya, dia tidak peduli sama sekali. Tidak masalah orang macam apa Li Tianzi, tidak masalah juga apa yang dibawanya. Dia merasa bahwa keluarga ini tidak memiliki hubungan langsung dengannya sama sekali. Mungkin ada beberapa hubungan tidak langsung, tetapi juga sulit baginya untuk mendalaminya. Tatapan Li Muyang beralih ke lengannya, dan dia melanjutkan, baru saja aku melihat ada mata binatang ibel kuno bermata 1000 di sana. Li Tianming tertegun sejenak. Ternyata dia sudah melihatnya. Li Tianming sendiri tidak tahu bahwa lapisan bawah sarang burung itu adalah rumah bagi binatang bermata 1000. Dia tidak menjawab, jadi Li Muyang berkata, binatang bermata 1000 adalah garis keturunan tingkat puncak yang sangat langka dari ibel-ibel jahat kuno. Ia dapat membawa transformasi besar pada mata pencuri surgamu. Kau baru saja membangkitkan jalan pencuri surga, jadi jangan gunakan binatang bermata 1000 untuk sementara waktu. Jika kau mengambil langkah terlalu besar, ia mungkin tidak akan menyerap semuanya dan akan menyebabkan pemborosan. Lalu kapan saya bisa menggunakannya, tanya Li Tianming. Ketika wilayahmu berkembang dan kau mampu berdiri sendiri, aku akan membantumu meraih hasil terbaik, kata Li Muyang. Oke, Li Tianming mengangguk. Ketika dia mendengar Li Muyang memintanya untuk tidak menyerapnya terlebih dahulu, reaksi pertamanya adalah apakah dia ingin mendapatkan mata binatang bermata 1000. Tetapi kemudian dia berpikir lagi, jika dia benar-benar menginginkannya, dia tinggal merebutnya saja, tidak perlu bersikap picik. Jadi, pada titik ini, dia memilih mendengarkan Li Muyang. Kamu baru pulang dan merasa asing dengan segalanya. Ini wajar, santai saja. Li Muyang tersenyum dan berkata, ketika kakek nenekmu bangun, orang tuamu akan menghabiskan lebih banyak waktu denganmu, terutama ibumu. Beliau selalu memikirkanmu, selama bertahun-tahun. Tepat saat dia mengatakan ini, dua suara gemuruh terdengar di kejauhan dari kota Kaisar Tiandi, dan dua gugusan awan hitam dan putih bergulung menuju langit. Li Muyang melirik ke sana dan berkata dengan penuh emosi, kakek nenekmu sudah bangun. Ayo, aku akan membawamu menemui mereka. Bagus. Li Tianming tidak repot-repot. Dia tahu cepat atau lambat mereka akan bertemu, jadi dia hanya mengikuti Dewa Laut Bintang raksasa sepanjang 100.000 meter itu keluar. Begitu mereka sampai di pintu, Li Muyang berkata kepada Mu Qingqing, orang tua itu sudah lama tidak melihatmu. Sebaiknya kau ikut dengan kami. Baik, ayah. Mu Qingqing mengangguk dan datang ke sisi Li Tianming. Dia ingin pergi bersama Li Tianming dengan memegang lengannya, tetapi dia melotot ke arahnya, jadi dia terpaksa mengikutinya dengan enggan. Kedua leluhur pencuri surga telah terbangun. Sangat bagus. Ketika Li Tianming melaju kencang di kota Kaisar Pencuri Surga, Dewa Zeus yang tak terhitung jumlahnya di bawah melihat pergerakannya dan bersorak.
Ada rasa hormat di mata mereka, dan mereka jelas sangat mengagumi kedua leluhur ini. Seluruh kota Kaisar Tiandi bergembira atas kebangkitan mereka. Setelah kau kembali, suasana hati semua orang membaik. Seluruh penjara bintang 0 derajat berkembang pesat, dan ada harapan di mata rekan-rekan kita. Li Muyang berada di depan, memandangi pasar jalanan di bawah, merasakan banyak emosi. Mereka masih percaya pada takdir, kata Mu Qingqing. Ya, Li Muyang berbalik dan tersenyum pada Li Tianming. Sebelum mereka tidur, kakek nenekmu bilang kalau kamu tidak pulang, kamu tidak boleh membangunkan mereka dengan alasan apapun. Oh, Li Tianming mengangguk setuju. Li Muyang tidak terkejut dengan reaksinya. Matanya sedikit meredup, dan tiba-tiba ia mendesah, insya Allah, mereka tidak punya banyak waktu lagi. Li Tianming mengerutkan bibirnya dan tidak menjawab. Waktu hampir habis. Namun masalahnya adalah sulit bagi Li Tianming untuk memaksakan diri peduli. Setelah kalimat ini, tak ada lagi kata-kata antara ayah dan anak itu. Mu Qingqing tampak tertekan dan tak dapat berkata-kata. Begitu saja, mereka tiba dalam diam di suatu tempat bernama Istana Kaisar Kuno. Di luar Istana Kaisar Kuno, banyak dewa alam semesta merayakan dan bersorak atas kebangkitan kedua leluhur. Namun, begitu mereka memasuki Istana Kaisar Kuno, suasana menjadi sunyi, hanya menyisakan ketenangan sebuah keluarga. Li Tianming mengikuti Li Muyang ke sebuah istana megah. Dua sosok yang sama agungnya muncul di kedalaman awan di depan mereka. Mereka adalah Wei Jing dan Li Tianzi. Setelah Li Tianming masuk, dia sedikit tertegun. Di mana kakek dan nenek? Saat berikutnya, tatapannya melewati Wei Jing dan dia melihat dua bola dengan diameter 10.000 meter muncul di depannya, satu hitam dan satu putih, dengan bintang-bintang gelap bersinar. Ternyata itu adalah asal-usul Zeus. Kedua bola ini milik kakek dan nenekku. Li Tianming merasa sedikit geli dan tidak berdaya. Namun, wajah Li Muyang tampak sangat muram, dan ia dengan lembut mengingatkan mereka masa hidup mereka telah berakhir. Sekalipun mereka bangun, mereka hanya bisa bertahan sedikit lebih lama dalam wujud asal-usul Dewa Zeus. Saya mengerti. Li Tianming mengangguk. Sekalipun mereka bukan saudara, kesopanan dasar tetap diperlukan, jadi Li Tianming mengambil inisiatif untuk melangkah maju, melewati Wei Jing dan Li Tianzi, dan mendatangi dua asal-usul hitam dan putih dewa alam semesta yang panjangnya 10.000 meter. Asal-usul Dewa Zeus ini sangat besar, tetapi cahayanya telah redup, seolah-olah alam semesta telah kiamat, cahaya bintang telah menghilang, dan ia berada dalam tahun-tahun senjanya. Namun, ketika Li Tianming muncul di sini, mereka mulai bersinar lagi. Takdir. Dua suara tua dan dalam terdengar di telinga Li Tianming. Suara ini mengandung begitu banyak emosi dan kasih sayang yang membuat Li Tianming merasa sedikit linglung, seolah-olah dia bertemu Lin Xiao dan Dong Zhenyu untuk pertama kalinya. Tapi ini dua bola. Takdir. Asal-usul putih dewa alam semesta bergulir dan tertancap di depan mata Li Tianming. Tanpa sadar, Li Tianming mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas asal-usul dewa alam semesta. Kamu di rumah, tapi nenek tidak bisa memelukmu, kata asal-usul putih dewa kosmik itu, suaranya tercekat dan gemetar. Senang kau kembali, senang kau kembali. Asal-usul putih dewa alam semesta juga datang ke Li Tianming, dan suara tuanya bergetar. Memang, itu suara Lin Xiao dan Dong Zhenyu. Suara mereka mengandung begitu banyak kesedihan, emosi dan kegembiraan, dan semua ini bercampur menjadi satu benar-benar mengharukan untuk didengarkan. Di belakang Li Tianming, Wei Jing melihat pemandangan ini dan air mata mengalir dari matanya. Seluruh keluarga sangat terharu, kecuali Li Tianming, yang tampak tidak terpengaruh oleh situasi tersebut. Untuk bekerja sama, ia hanya bisa bertindak dan berkata, kakek dan nenek, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Oke, Zeus Origin yang hitam tersedak, pulang saja, dan semua yang ada di sini akan tetap milikmu. Semua orang akan berjuang untukmu. Kau akan benar-benar menjadi sang abadi di dunia kekacauan. Ia berbicara dengan penuh emosi. Seandainya ia memiliki tubuh Zeus, ia mungkin akan menangis terseduh-seduh. Baiklah. Li Tianming mengangguk. Takdirku. Dongshen Yue, asal-usul putih dewa Zeus, semakin terisak dan mendesah. Kau hebat dalam segala hal, nak. Sungguh hebat. Tidak seperti yang lain yang cacat lahir dan tak bisa berbuat apa-apa, sungguh luar biasa kau bisa kembali. Nenek sudah lama menunggumu. Mendengar ini, Li Tianming tertegun sejenak. Cacat lahir lainnya. Wei Hao, Kaisar Li. Dia berbalik dan melihat pemuda berambut hitam itu tidak marah saat mendengar perkataannya, tetapi hanya menundukkan kepalanya dengan ekspresi muram. Bu, jangan bilang begitu.
Li Muyang menggelengkan kepalanya. Itulah kenyataannya, kata Dong Senyu dengan nada sedih. Ia tidak melanjutkan. Ia malah menangis kepada Li Tianming. Satu-satunya ketakutan nenek dalam hidup ini adalah kau tidak kembali setelah kami meninggal. Bahkan dalam tidur nyenyak kami akan selalu gelisah. Kepergianmu 100.000 tahun yang lalu adalah penyesalan terbesar dalam hidup kami. Selama 100.000 tahun terakhir, kami hidup dalam kepedihan dan penyesalan setiap hari. Tianming, sudah waktunya bagi kakek dan nenek untuk menebus penyesalan masa lalu, kata Black Origin Zeus. Li Tianming tidak dapat melihat mata mereka, tetapi dia dapat membayangkan jika mereka memiliki mata, mereka akan menatapnya dengan mata merah dan air mata di mata mereka. Ya, kalaupun kita bertahan, kita cuma bisa bertahan paling lama 10.000 tahun. Kenapa tidak? Zeus Origin Putih dan Zeus Origin Hitam saling bersandar, seolah menatapnya, dan berkata dalam-dalam anak itu telah mundur ke tingkat yang hanya bisa menjadi Dewa Zeus. Dia terlalu rapuh dan membutuhkan perlindungan abadi dari para tetua dan bimbingan untuk pertumbuhannya. Mendengar ini, ekspresi Li Muyang, Wei Jing, dan Li Tianzi tiba-tiba berubah. Mereka bergegas menuju kedua Zeus Origins, mata mereka merah saat mereka berteriak, "Tidak! Tidak!" Mereka begitu gembira dan cemas hingga Li Tianming tertegun sejenak. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat berikutnya, dua asal-usul hitam dan putih Dewa Zeus di sampingnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam dan putih yang menyilaukan, membentuk perisai cahaya bulat cemerlang yang menjebak Li Tianming di dalamnya. Takdir, cucu kita, asal-usul hitam dan putih Dewa Zeus melayang dan mengelilingi Li Tianming. Cahaya mereka menyinari Li Tianming. Kemudian, dengan air mata berlinang dan cinta yang membara di hati, mereka berkata serempak, mulai hari ini, kakek dan nenek akan menjadi bintang kutubmu, yang akan menerangi jalanmu selamanya. Kamu akan memiliki tubuh abadi dan tekad yang teguh, hingga hari kamu meraih kesuksesan. Bintang Tianji, Li Tianming tampak bingung. Apa? Tidak, tetapi dia mendengar suara-suara menyayat hati dari Li Muyang, Wei Jing dan Li Tianzi di luar bola cahaya. Melihat ke belakang, mereka menangis dan menabrak bola cahaya, berusaha mati-matian untuk menghentikan semuanya. Ayah, Ibu, jangan. Ini adalah pertama kalinya Li Tianming melihat seseorang bernama Li Muyang menangis kesakitan seperti itu. Bang bang bang. Mereka membombardir bola cahaya itu, tetapi tampaknya mereka tidak dapat menghentikan keinginan kedua lelaki tua itu dalam waktu singkat. Bodoh, tolonglah kami, teriak asal-muasal hitam dewa alam semesta. Sekalipun dia sekarat, itu hanya 10.000 tahun lagi. Kita telah hidup terlalu lama dan telah lama acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Sekarang kita memiliki kesempatan untuk meninggalkan harapan bagi klan kita, jadi sebaiknya kita lebih berpikiran terbuka dan membiarkan orang tuaku mewujudkan keinginan mereka yang telah lama mereka dambakan, menyadari nilai hidup mereka, dan pergi dengan senyuman. Dong Senyu tersenyum dengan air mata di matanya, dan tampaknya telah menjadi bebas dan tenang. Apa ketika Li Tianming mendengar kata hidup atau mati, jantungnya berdebar kencang dan ekspresinya semakin bingung. Tidak, bola cahaya itu terlalu terang, dan Li Tianming tak lagi bisa melihat Li Muyang dan yang lainnya. Ia hanya bisa mendengar jeritan kesakitan mereka saat kehilangan orang-orang terkasih. Takdir, dua Dewa Zeus yang mengelilinginya tampak memiliki mata. Kedua lelaki tua itu memandang Li Tianming berdampingan, tersenyum dan berkata dengan santai, Cetian adalah pelindung terbaik dari kekurangannya, dan Tian Jixing adalah pelindung terindah di alam semesta. Kami pada akhirnya akan meninggal, tetapi roh kami akan selalu bersamamu. Setelah selesai berbicara, dua asal-usul Zeus tiba-tiba meledak. Pada saat ledakan, mereka langsung runtuh, dan cahaya bintang di atasnya berubah secara dramatis, perlahan menyusut menjadi dua bintang hitam dan putih dengan diameter hanya beberapa puluh meter, yang berputar di sekitar Li Tianming. Selamat tinggal, anakku. Ketika keempat kata ini terngiang di telinganya, Li Tianming tak lagi merasakan kekuatan hidup mereka. Keduanya telah sepenuhnya berubah menjadi dua bintang sungguhan, yang terus berputar di sekelilingnya, bagaikan dua tangan raksasa, melindungi masa depan cucunya. Kedua bintang hitam putih ini jelas merupakan bintang Tianji yang sedang mereka bicarakan. Semoga keabadian menerangi jalanmu. Untuk apa mereka digunakan? Li Tianming samar-samar ingat bahwa mereka menyebutkan tubuh abadi. Li Tianming juga dapat merasakan bahwa kedua bintang Tianji ini membawa kekuatan pelindung yang diubah oleh dua raksasa laut bintang sepanjang 100.000 meter dengan kekuatan hidup mereka. Tampaknya tidak ada seorang pun yang dapat menembus pertahanan Tian Jixing dan menyakitinya lagi. Li Tianming bahkan bisa melihat penjelasan rinci tentang kemampuan klan Tianji di bintang Tianji. Singkatnya,
Ini adalah perlindungan dan warisan. Tapi, inilah yang harus mereka bayar dengan nyawa mereka. Ketika Li Tianming menyadari hal ini, hatinya tiba-tiba menjadi berat. Segala sesuatu di dunia yang kacau ini telah terukir pada Li Tianming sejak kedua lelaki tua itu memilih untuk menggunakan hidup mereka untuk menerangi masa depan cucu mereka. Untuk sesaat, dia memandangi dua bintang kecil yang mengorbit di sekelilingnya dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Li Tianming kembali ke rumah. Kakek dan nenek terbangun. Saya pikir itu hanya reuni keluarga. Akibatnya, mereka sangat takut Li Tianming akan menghilang lagi sehingga mereka menggunakan nyawa mereka untuk melindunginya dan membimbingnya. Kemuliaan di aula itu perlahan memudar. Ketika semua cahaya memudar, Li Tianming melihat keluar dan melihat Li Muyang, Wei Jing, dan Li Tianzi berlutut di tanah, air mata mengalir di pakaian mereka. Cahaya bintang kutub surgawi. Di luar istana kaisar kuno, ribuan dewa ras manusia yang tidak teratur berkumpul untuk memberi selamat kepada dua leluhur atas kebangkitan mereka. Kebanyakan dari mereka berasal dari klan Mu Qingqing. Putra kaisar kembali dan leluhurnya terbangun. Seharusnya ini momen yang membahagiakan, tetapi tepat ketika orang-orang bersorak untuk ini, tiba-tiba, cahaya pijar hitam putih dari istana kekaisaran kuno bersinar dan berkelap-kelip di langit kota Kaisar Tiandi. Nyanyian kuno dan hikmat menggema di udara. Inilah suara bintang Tianji yang diwariskan dalam darah klan Tiantian. Suaranya tebal dan hampa, membawa tekad kuat klan untuk mewarisi. Kedua leluhur itu memilih untuk berubah menjadi bintang kutub surgawi untuk melindungi pangeran kecil selamanya. Di bawah cahaya bintang Tianji, para dewa klan Mu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyadari hal ini. Pada saat itu, mereka awalnya sangat terkejut, lalu menangis dan berduka. Menabrak, dewa-dewa alam semesta yang tak terhitung jumlahnya berlutut ke arah istana kaisar kuno, mengucapkan selamat tinggal kepada dua leluhur yang mencuri langit dengan suara sedih. Tidak seorang pun dapat meramalkan apa yang terjadi hari ini. Ketika semua ini terjadi, ketika cahaya bintang utara berubah menjadi cahaya pelindung, orang-orang tidak hanya merasa menyesal karena terpisah dari kedua leluhur mereka, tetapi juga emosi yang mendalam bagi roh mereka. Selamat tinggal kedua leluhur. Setelah berita itu tersebar, miliaran Zeus di seluruh kota Kaisar Tiandi keluar dari rumah mereka dan menangis ke arah istana kekaisaran kuno. Meskipun mereka bukan dari klan Tiandi, jelas bahwa selama 500.000 tahun hidup bersama, kedua leluhur telah berbuat begitu banyak bagi dunia ini, dan orang-orang berterima kasih kepada mereka. Kepergian mereka menandai kehancuran suatu era. Kedua leluhur ini mengabdikan hidup mereka untuk memberi manfaat bagi alam semesta yang kacau, namun mereka masih menyalakan kembali kehidupan mereka di masa senja mereka, menyalakan api harapan untuk masa depan bagi kita semua. Mereka tidak mati. Selama pangeran kecil ada di sini dan bintang Tianji ada di sini, mereka akan ada di sini selamanya. Suasana tragis menyelimuti seluruh penjara bintang 0 derajat, dan di tengah suasana ini, terpancar emosi dan nostalgia yang mendalam. Kepahlawanan momen ini cukup untuk dikenang seumur hidup oleh banyak orang. Yang tua berlalu, yang muda tumbuh dewasa, dan generasi demi generasi terus bertahan. Mungkin inilah klan terhebat di alam semesta. Zeus yang lebih tua juga dapat secara bertahap merasakan misi ini. Inilah warisan para praktisi dan kehidupan. Anak-anak kecil pada saat ini masih sangat bodoh dan sulit bagi mereka untuk merasakan apa arti warisan seperti itu. Apa sebenarnya Tianji Star? Banyak anak muda bertanya. Ia adalah tetua klan pencuri langit, bintang pelindung warisan yang ditransformasikan melalui kehidupan. Ia senantiasa mengelilingi generasi muda, menyediakan perisai kosmik yang mampu menangkal hampir semua kerusakan dan menjauhkan mereka dari bahaya. Ia juga mengubah pengetahuan dan tekad kultivasi seumur hidup menjadi informasi untuk membimbing praktik generasi muda. Singkatnya, mulai sekarang, hanya kaisar kecil yang bisa mengalahkan orang lain, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya, kan kata pemuda itu dengan penuh semangat. Bukankah kemampuan ini menakjubkan? Selama kemampuan penyerang tidak lebih besar dari kedua leluhur, akan sulit untuk benar-benar melukai pangeran kecil, dan membasminya bahkan lebih mustahil lagi. Kalau begitu pangeran kecil itu tidak terkalahkan, kata pemuda itu dengan ekspresi berlebihan. Bukan begitu. Lagi pula, seluruh tekad bintang Tianji terpusat pada perlindungan dan pertahanan. Ia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, jelas para tetua. Aku mengerti. Setiap pertempuran punya 3 kemungkinan menang, kalah, dan seri. Tapi mulai sekarang, pangeran kecil tidak boleh kalah. Hanya menang dan seri. Hanya ada 2 jenis musuh yang tersisa yang bisa dibasmi sang pangeran, dan yang tidak bisa dikalahkannya. Ya, kurasa ini pertarungan 50-50 dengan semua orang.
Keren banget. Aku juga mau bintang Tianji, kata pemuda itu dengan mata berbinar. Keluar dari sini. Kakeknya sangat marah hingga hampir mati. Tian Jixing. Bahkan setelah istana kekaisaran kuno sepenuhnya kembali damai, penduduk kota Tiandi tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Namun, mereka tiba-tiba merasa lega tentang Li Tianming. Putra kaisar memang agak terlalu lemah saat kembali kali ini. Kekhawatiran kedua tetua itu memang wajar. Saya berharap cinta mereka dapat membuat pangeran kecil merasakan kehangatan dan misi keluarga, dan menghentikannya dari keinginan untuk melarikan diri dari rumah dan tidak pernah kembali selama 100.000 tahun. Saya pikir, dengan bintang kutub yang selalu bersinar di jalan di depan, sudah waktunya bagi pangeran kecil untuk tumbuh dewasa dan mengemban misinya. Di dalam istana kekaisaran kuno, Li Tianming dapat mendengar dengan jelas tangisan dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya di luar. Dan di depannya, ketiga orang itu masih berlutut. Mereka lebih tenang daripada sebelumnya, tetapi kesedihan di wajah mereka tidak dapat disembunyikan. Terutama Kaisar Li, pemuda berambut hitam, yang mirip dengannya, mengangkat kepalanya, menggelengkan kepala, dan menggertakkan giginya. Tiba-tiba ia bertanya kepada Li Muyang ayah. Apakah dia sama sekali tidak mencintai kita, mengapa kita harus mengorbankan nyawa kita untuknya? Jangan bicara. Wei Jing memotongnya dan berkata dengan cemas, orang itu sudah meninggal. Hormati keputusan para tetua. Ya, Li Tianzi menundukkan kepalanya dalam-dalam, tetapi matanya semakin merah. Suasana hati Li Tianming lebih rumit daripada orang lain. Ia memandangi bintang Tianji hitam putih yang terus-menerus mengitarinya seperti satelit, dan tenggorokannya terasa tersumbat. Saya merasa sedikit bingung dan sedikit tidak nyaman. Akhirnya, ia mengerahkan seluruh tenaganya dan berkata kepada ketiga pria itu, maaf. Saya tidak menyangka ini, tapi ini sudah terjadi. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Kalian tidak perlu merasakan beban psikologis apapun. Mereka hanya melakukan apa yang paling ingin mereka lakukan. Li Muyang menarik napas dalam-dalam dan akhirnya bisa berbicara dengan tenang. Aku khawatir usaha mereka akan sia-sia, kata Li Tianzi dengan suara gemetar. Li Tianming meliriknya. Ia tak ingin berdebat dengan saudara yang telah kehilangan kakek neneknya dan sedang berduka cita yang mendalam. Maka ia berkata dengan sangat tulus, sudah kubilang, aku akan bekerja keras untuk membuktikan bahwa aku layak mendapatkan perlindungan seperti itu. Kau tak perlu membuktikannya padaku, kau harus membuktikannya pada seluruh dunia yang kacau ini. Kata Li Tianzi dengan galak. Oke, Li Tianming mengangguk. Setelah perjamuan kekaisaran, ikutlah denganku ke medan perang anti alam semesta. Kaisar Li menatapnya. Ayo pergi. Li Tianming mendongak dan berkata. Berdengung. Li Tianzi berdiri, melirik Li Tianming, lalu melangkah pergi. Hanya orang tua yang tersisa, masih berlutut. Kehendak surga. Wei Jing menatapnya lembut dan berkata, kamu keluar dulu. Ayahmu dan aku akan tinggal di sini sebentar. Li Tianming bersenandung, menundukkan kepalanya dan berjalan keluar. Saat ia bergerak, bintang langit hitam putih masih mengelilinginya. Sesampainya di pintu, Li Tianming menoleh ke belakang. Mereka bagaikan dua gunung yang menjulang tinggi dan tak tergapai. Megah dan megah. Aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Li Tianming menatap punggung Li Muyang dan menggelengkan kepalanya. Hari ini agak berat, jadi dia hanya bisa berbalik dan pergi. Begitu aku keluar pintu, aku melihat Mu Qingqing berlutut di luar, wajahnya penuh air mata, dan dia tampak seperti orang yang menyedihkan. Ketika Li Tianming muncul, dia mendongak dan melihat dua bintang langit, air mata mengalir di wajahnya seperti bintang cair. Ya, kata Li Tianming. Mu Qingqing mengangguk, menyeka air matanya, berdiri dengan gemetar, dan berkata, tolong. Keduanya melayang ke udara, melintasi langit suram kota Tiandi, dan menuju istana Kundi. Di bawah sana terdapat Zeus yang berdesakan rapat, mereka tinggal di sini dan tidak mau pergi. Saat Li Tianming dan bintang Tianji di sekitarnya melintasi langit, barisan Zeus berlutut di bawahnya, mengangkat tangan, dan berseru serempak, selamat tinggal, leluhur tua. Suara-suara seperti itu, seperti gelombang pasang, menyapu seluruh kota, seperti dua belenggu takdir yang tak terhapuskan, mengunci Li Tianming di tubuhnya. Ini adalah bintang kutub, tetapi ini juga merupakan tanggung jawab. Bagaimana menurutmu? Mu Qingqing bertanya dari belakang, menatapnya dengan air mata di matanya. Apakah kau bertanya apakah aku tergerak? Tanya Li Tianming sambil terbang melintasi langit. Bukannya aku tersentuh, tapi, apa kau ingat sesuatu? Tanya Mu Qingqing dengan suara gemetar. Aku tidak ingat apa-apa, karena aku belum tentu orang yang kau cari, dan aku tidak punya ingatan tentang ini. Tapi,
Pada titik ini, Li Tianming berbalik menatapnya dan berkata, aku pria yang membalas budi. Aku di Sang Xingsu, dan saat ini aku menghadapi dilema dalam hal meningkatkan kekuatan, dan inilah yang kubutuhkan. Di saat yang sama, aku juga menerima perlindungan yang mengancam jiwa dari para tetuaku. Agar layak mendapatkan semua ini, aku pasti akan melakukan apapun yang harus kulakukan. Soal apakah aku mengakui diriku sebagai anggota keluarga ini atau apa yang kulakukan, itu tidak penting, kan? Mata Mu Qingqing berkaca-kaca ketika mendengar ini, tetapi ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya, ia hanya bisa mengangguk dan bergumam, kau akan ingat. Semua orang sangat mencintaimu. Kau adalah lambang cinta semua orang. Semua orang mencintaiku, kurasa Kaisar Li tidak begitu mencintaiku, kata Li Tianming. Dia, Mu Qingqing mengerucutkan bibirnya, kau masih berutang nyawa padanya. Oh, Li Tianming tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia telah kembali ke Istana Kundi. Di sini jauh lebih tenang. Hanya ada dia dan Mu Qingqing. Dia duduk bersila di bawah potret itu, sementara Mu Qingqing menunggu di luar, siap datang kapanpun dia memanggil. Selanjutnya, kita akan menunggu perjamuan kekaisaran berakhir, lalu menuju medan perang anti alam semesta. Rencana perjalanan sudah diatur. Adapun siapa yang akan dilawan di medan perang anti alam semesta, Li Tianming masih belum tahu. Bintang Tianji. Li Tianming memandangi bintang-bintang di sekelilingnya. Ia tahu jika ia bertanya, mereka akan menjawabnya. Bisakah teknik pencurian surgawi digunakan pada orang yang masih hidup, tanya Li Tianming. Bintang putih terbang di depan matanya dan berkata, oke. Ini suara Dong Senyu. Akan tetapi, suaranya datar dan tanpa emosi apapun, dan secara mekanis membimbing Li Tianming dalam segala hal. Apakah kalian benar-benar kakek dan nenekku, tanya Li Tianming lagi. Namun kali ini, Tian Jixing tetap diam. Diam bukanlah penegasan atau penyangkalan, mungkin itu berarti kompleksitas. Masuk, teriak Li Tianming dari luar. Mu Qingqing, mengenakan gaun hitam yang tenang, menghampiri potret itu dengan kepala tertunduk. Matanya sayu dan ia tampak agak melankolis, seperti karung tinju. Aku akan menggunakan teknik mencuri surga padamu, kata Li Tianming. Dia tertegun sejenak, wajahnya sedikit memerah, lalu berkata, baiklah. Li Tianming mengangkat tangannya, dan cahaya perak menyatu dengan mata ikan Tai Chi Yin yang di tengah, dan seluruh mata pencuri surga berubah menjadi pusaran perak. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia menempelkan mata pencuri surga di dahi Mu Qingqing. Mu Qingqing bersenandung lembut, memejamkan mata, meraih kerah bajunya dengan kedua tangan, dan perlahan berlutut di depannya. Berdengung, melalui mata pencuri langit ini, Li Tianming tampaknya mampu melihat langsung ke dalam dunia spiritualnya, dan sekilas pandangan di dalamnya adalah cahaya dan bayangan seorang pria. Benar saja, itu adalah Li Tianming sendiri. Dia begitu terobsesi dengan dirinya sendiri, hingga pikirannya penuh dengan hal itu. Mengapa di dalam begitu kosong, tanya Li Tianming sambil melotot. Karena aku berasal dari ras manusia yang tidak teratur, tidak ada ketertiban, kata Mu Qingqing lembut. Rumput, lupakan ini, jangan mencuri apapun. Li Tianming menarik tangannya dan menyuruhnya pergi. Baiklah, keluar. Aku istrimu, bukan pelayanmu. Mu Qingqing menatapnya dengan mata gemetar, merasa ingin menangis lagi. Keluar, Li Tianming menunjuk keluar. Ya. Meskipun dia pernah membantah, dia segera melunak dan pergi karena malu. Selanjutnya, Li Tianming mengeluarkan Zusen Dao tingkat Void yang diberikan kepadanya oleh 5 tetua bintang kaisar dan mulai mempelajarinya. Waktu berlalu dengan cepat selama penelitian ini. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi tiba-tiba terdengar suara keras di luar dan keributan terus-menerus. Kenapa berisik sekali? Li Tianming sedikit kesal dan bertanya pada gadis yang berjaga di luar pintu. Mu Qingqing masuk dan berkata dengan lembut, perjamuan kekaisaran akan segera dimulai, dan beberapa tamu sudah tiba. Kita sedang dalam keadaan perang, jadi akan ada banyak orang yang datang, dan akan ada banyak konflik. Oh, Li Tianming mengangguk, tidak terlalu memperhatikan. Tepat saat dia selesai berbicara, kilat ungu tiba-tiba menyambar di langit jauh di luar, diikuti oleh suara guntur yang memekakkan telinga. Kutukan keras dan dingin terdengar di mana orang menyebalkan abadi itu keluarlah dan biarkan semua orang mengaguminya. Berisik sekali. Siapa yang kau marahi? Tanya Li Tianming santai. Aku memarahimu, kata Mu Qingqing dengan ekspresi sedikit tegang. Memarahiku orang menyebalkan abadi. Li Tianming menatap Tian Jixing. Sepertinya dia sedang mengejeknya karena ditutupi perisai abadi. Dasar brengsek. Musuh berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan umum, yang menunjukkan betapa sombongnya dia.
Li Tianming melirik keluar dan melihat separuh langit tertutupi guntur ungu, membentuk binatang guntur raksasa yang tak terhitung jumlahnya berlari kencang di angkasa. Siapa yang mengumpat, tanya Li Tianming dingin. Putra Kaisar dari penjara bintang petir ungu. Dada dan perut Mu Qingqing naik turun saat ia berbicara tentang orang ini, tampak menyimpan dendam. Siapa namamu, tanya Li Tianming. Lin Xiaoting. 430.